Shalom. Shalom Sobat ICC yang terkasih. Selamat datang kembali di sesi Devotion ICC. Saya percaya bahwa kita semua berada di dalam keadaan yang baik dan terpelihara di dalam kasih Tuhan. Bersyukur pada kesempatan kali ini saya dapat kembali berbagi kebaikan Tuhan dan kebenarannya bersama dengan istri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga, yaitu kalibrasi. Dari beberapa sumber yang saya dapat tentang arti kalibrasi, salah satunya adalah kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari suatu alat ukur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil pengukuran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, kalibrasi menentukan deviasi atau penyimpangan dari kebenaran, sehingga alat ukur dapat memberikan hasil yang tepat dan akurat. Dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, kalibrasi juga memiliki peranan yang sangat penting. Kalibrasi dapat membantu kita untuk kembali meninjau tujuan awal kita di dalam membangun visi dan misi pertama kita sebagai suami dan istri. Ini adalah momen untuk menyesuaikan kembali kompas kehidupan pernikahan kita agar kehidupan pernikahan kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap orang merasa selalu lurus menurut pandangannya sendiri, tapi yang menguji hati itu adalah Tuhan. Kadang-kadang di dalam hubungan pernikahan kita mungkin merasa bahwa cara kita memandang atau menyelesaikan suatu masalah itu sudah benar. Namun jika kita rendah hati, berdoa, Tuhan bisa menunjukkan area mana yang terkadang perlu kita perbaiki, sehingga hubungan kita dengan pasangan menjadi lebih kuat dan harmonis. Salah satu cara untuk melakukan kalibrasi di dalam pernikahan adalah melalui komunikasi. Komunikasi mungkin terdengar sangat sederhana, namun percayalah, komunikasi memiliki dampak yang luar biasa di dalam menjaga keharmonisan pernikahan. Kita hidup di dunia yang dinamis, penuh dengan perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Seiring waktu berjalan, sifat, karakter kita sebagai suami maupun istri pun dapat berubah. Bagaimana kita menetapkan tujuan pernikahan dan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup juga dapat mengalami perubahan. Ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, baik itu di dalam kesehatan, keuangan, ataupun yang lainnya, komunikasi ini menjadi sangat penting. Suami sebagai imam harus terus dapat memberikan kebenaran, membagikan kebenaran firman Tuhan. Sementara istri sebagai penolong juga harus dapat terus memberikan dukungan terhadap suami. Dalam Efesus 4 ayat 29 tertulis, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Tetapi pakailah perkataan yang baik, tujuannya adalah untuk membangun. Komunikasi tidak hanya membantu di dalam mengatasi masalah, tetapi juga memperdalam pengenalan kita terhadap pasangan kita. Semakin kita mengenal pasangan kita, semakin kita dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dan saling melayani dan mendukung, kita dapat menciptakan kerukunan, kekompakan di dalam rumah tangga. Ini adalah fondasi yang kuat dalam kita melewati badai atau masa-masa sulit di dalam pernikahan. Jadi, dalam kalibrasi, kita perlu sekali menjalani proses komunikasi. Seringkali masalah timbul karena kurangnya komunikasi yang baik. Jika komunikasi tidak baik, seringkali terjadinya menimbulkan asumsi-asumsi, berujung malas ngomong satu dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah malas ngomong ini adalah salah satu pertanda di mana kita harus ngecek kembali apakah kita dengan pasangan masih sejalan ataukah sudah mulai ada perbedaan.
Komunikasi yang baik itu harus jujur, terbuka, sehingga tidak ada asumsi-asumsi. Malas ngomong, ataupun ngomong lama sedikit, ujung-ujungnya jadi ribut, ataupun ngomong salah satu topik dan salah satu pihak mulai menghindar, malas membahas topik tersebut. Ini adalah tanda-tanda bahwa komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan hal-hal ini adalah hal yang harus kita perbaiki. Ketika kita membangun komunikasi yang baik, maka kita bisa mengenal pasangan kita dengan lebih baik lagi. Kita bisa tahu apa yang menjadi pikirannya, perasaannya, keinginannya. Jadi kita tidak perlu lagi bermain tebak-tebakan. Saat komunikasi baik terjadi, maka akan sangat mudah terjadi kesepakatan. Kesepakatan jika terjadi, maka akan berlanjut ke menjadi satu kesatuan. Di mana ada kesatuan, pasti terjadi kerukunan. Seperti tertera pada Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, di sini tertera dengan sangat jelas, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya di mana kerukunan terjadi. Beberapa waktu yang lalu, kami berdua berkesempatan mengikuti seminar pernikahan yang diajarkan di gereja ICC, di mana pembicaranya adalah Pastor Jose Carroll. Nah, ada satu hal yang sangat menarik mengenai analogi pernikahan. Di sini pernikahan diibaratkan bahwa kita sebagai pasangan berjalan dalam satu kereta di rel yang sama. Otomatis seiring berjalannya si kereta, pastinya ada terjadi perbedaan, gesekan, tantangan. Akan tetapi perlu kita tahu bahwa meskipun hal-hal itu terjadi, kita tetap berada di dalam satu kereta yang sama dan di jalur yang sama. Dan perumpamaan untuk pernikahan yang lain diumpamakan sebagai satu pernikahan di mana masing-masing pasangan masuk ke dalam kereta yang berbeda, di rel yang berbeda pula. Mungkin di saat awal-awal semua terasa baik-baik saja karena keretanya berbeda, pastinya tidak ada gesekan, tidak ada perbedaan, tidak ada tantangan, dan itu dirasakan sebagai sesuatu yang baik. Padahal seiring berjalannya waktu, di saat salah satu dari pasangan tersebut sudah memiliki tujuan yang berbeda, otomatis si rel pun akan berbelok sedikit dan membawa masing-masing kereta tuh saling menjauh. Tanpa disadari, akhirnya pasangan ini sudah semakin jauh satu dengan yang lainnya. Dari analogi ini kita menyadari betapa pentingnya komunikasi dan kalibrasi dalam hubungan pernikahan kita. Pengkhotbah 4 ayat 12a tertulis demikian. Umpama di dalam perkelahian, seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua, lebih mungkin mereka mampu bertahan. Jadi dalam pernikahan, kita harus terus mengutamakan kesepakatan. Karena dalam pernikahan ada dua pribadi yang terlibat. Dan doa adalah salah satu bentuk cara untuk kita dapat sepakat. Mari kita terus melakukan kalibrasi dalam kehidupan pernikahan kita. Sering-seringlah untuk berkomunikasi. Sehingga apapun perubahan yang terjadi, kita tetap dapat berjalan bersama. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kita tetap berada di rel yang sama, menuju tujuan yang telah kita tetapkan bersama di bawah bimbingan Tuhan. Semoga dengan kalibrasi yang kita lakukan melalui komunikasi yang baik, kita dapat terus membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman yang boleh dibagikan hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran dan percaya bahwa firman ini boleh memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami setiap pasangan, suami, istri, pernikahan baru, pernikahan yang
mungkin sudah berjalan lumayan lama. Kami percaya Tuhan, setiap firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap kami, suami dan istri, saling mau belajar untuk mengkalibrasi lagi Tuhan, berkomunikasi lagi, buat setiap peran kami sebagai suami dan istri, sehingga kami percaya buat setiap kami yang boleh melakukan firman ini, kami boleh semakin menikmati setiap kehidupan pernikahan kami. Dan biarlah setiap komunikasi yang kami bangun terjadi satu kesepakatan, terjadi satu kesatuan Tuhan. Dan kami percaya di mana kesatuan terjadi, kerukunan terjadi, berkat Tuhan curahkan di atasnya. Dan setiap kami pernikahannya juga akan semakin menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan, sekali lagi Tuhan ingatkan buat kami sebagai pasangan suami maupun istri, kami punya hati yang rendah hati yang mau dibentuk. Dan ketika kami berkomunikasi, kami percaya Tuhan yang menolong kami. Dan terima kasih buat sekali lagi Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan kami. Berkati buat setiap pernikahan kami Tuhan. Biarlah orang-orang yang mendengar ini boleh diberkati dan boleh terus melakukan komunikasi, dan kami percaya berkat Tuhan tercurah di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian Devotion ICC. Kali ini kita berjumpa di Devotion berikut. Tuhan Yesus memberkati.